Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau sampai akhir zaman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Faiz Azizi, Prodi Ilmu Pemerintahan, NPM 2143 8506 1011. Sejarah kebudayaan Islam. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun, artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, demikian cabang dan ranting. Bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Demikian pula peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam yang mengalami masa pertumbuhan, perkembangan, lalu kemunduran dan kehancuran. Sejarah mencatat kondisi kebesaran Islam terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pada waktu itu dunia Islam menjadi kiblat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Namun semangat memilukan bahwa masyarakat Indonesia yang religius dewasa ini terpuruk dalam himpunan krisis dan terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, hendaknya perlu ada upaya konstruksi untuk menata kehidupan baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur penting bagi terbentuknya suatu perbedaan, bukan menjadi monopoli hanya pada suatu agama tertentu. Dengan demikian, di kalangan sejarawan terdapat perbedaan tentang saat dimulainya sejarah Islam. Secara umum, perbedaan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, telah lahir masyarakat Muslim meskipun belum berdaulat. Kedua, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, karena masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah. Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah tidak hanya sebagai Rasul, tapi juga merangkap sebagai pemimpin atau kepala negara berdasarkan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Samping perbedaan mengenai awal sejarah umat Islam, sejarawan juga berbeda dalam menentukan fase-fase atau periodisasi sejarah Islam. Periodisasi sejarah Islam secara lengkap dibagi dalam periode-periode sebagai berikut. Periode klasik, masa Nabi Adam sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Periode ini merupakan fase sejarah sejak Nabi Adam dan dilanjutkan dengan masa-masa para nabi hingga sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Periode sejarah Rasulullah SAW yang dimulai dari tahun 52 sebelum Hijriah hingga 11 Hijriah. Di dalamnya diungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara yang kemudian meliputi semua Jazirah Arabia. Periode sejarah Khilafah Rasyidin. Periode ini dimulai sejak tahun 11 Hijriah hingga 41 Hijriah. Pada masa itu terjadi penaklukan Islam di Persia, Syam, Mesir, dan lainnya. Pada periode Khilafah Rasyidin, manusia betul-betul berada dalam mazhab Islam yang benar. Periode pemerintahan Bani Umayyah. Periode ini dimulai sejak tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah. Pada masa ini pemerintahan Islam mengalami perluasan yang demikian signifikan. Hanya ada satu khilafah dalam pemerintahan Islam yang demikian luasnya itu. Periode pemerintahan Bani Abbasiyah. Masa ini dimulai sejak tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Metode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam, meskipun pada fase yang kedua terdapat beberapa pemerintahan dan kerajaan yang independen, namun sebagiannya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Islam. Demikianlah video ini yang saya dapat sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.